Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky adalah anak dengan nilai 8,988 Kali ini saya mau melakukan praktikum IPA di SD, yaitu dengan materi jenis-jenis dan juga gelombang jenis kegiatan praktikum. Saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu dengan materi jenis dan bentuk gelombang. Sebelum saya melakukan praktikum, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu pertama adalah mengenai tujuan percobaan praktikum ini. Pertama, tujuan praktikum ini saya ingin menjelaskan pengertian dari gelombang. Kedua, yaitu saya ingin mengidentifikasi jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambut dan juga nilainya. Yang ketiga, yaitu mengamati contoh bentuk gelombang, transversal dan juga lengkungnya secara sederhana. Kemudian yang terakhir itu melatih kemampuan saya pribadi selaku mahasiswa Universitas Terbuka dalam melakukan observasi eksperimen sederhana. Nah, sedangkan yaitu mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada tali tambang kecil atau tali rafia. Kalau misalkannya pengen lebih bagus lagi yaitu menggunakan selingki, karena dengan tali rafia dan juga karet itu juga kita bisa menggunakan praktikum. Kemudian juga kedua yaitu ada ember berisi air dengan kecil, stopwatch, dan juga buku catatan atau lembar pengamatan. Nah, tetapi saya ingin sampaikan di sini terlebih dahulu, saya praktikum kali ini menggunakan yaitu via digital yang dimana sudah saya siapkan. Untuk praktikumnya yaitu saya ingin mencoba gelombang transversal dulu. Baik, saya akan perlihatkan dulu. Oke, di sini saya akan mempraktikkan mengenai gelombang yang ada di sini. Kita lihat dari sisi frekuensinya dulu. Di sini kita lihat dulu frekuensinya. Apabila ini kita akan tekan si frekuensi ini secara bertahap, yaitu si bagian gelombangnya ini dia semakin panjang ataupun juga semakin cepat. Kalau frekuensi ini dia untuk mengatur kecepatan si gelombang ini, semakin kita tekan gelombang ini maka semakin cepat pergerakannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai amplitudenya. Nah, kalau amplitudenya yaitu apabila kita semakin tekan untuk amplitude ini, maka si gelombang ini yang mulai nampak atau kelihatan seperti kayak denyut musik kayak gini ya. Jadi bergelombang, semakin kita tekan si amplitude ini maka semakin cepat si gelombang ini dalam hal kecepatannya. Ya, kemudian kita akan lihat yaitu di sisi diangkat keduanya. Pertama kita akan atur yaitu si frekuensi dulu. Si frekuensi kita amplitudenya kita lihat dulu yaitu sampai tengah. Kemudian frekuensinya ini ada untuk amplitudo frekuensi. Nah, kita bisa mengamati sendiri ketika si frekuensi dan juga si amplitudenya ini kita tekan secara bersamaan yaitu dengan setengah kecepatan, maka gelombangnya ini untuk amplitudenya ini si gelombangnya semakin tidak kelihatan kayak seperti gelombang. Tapi kalau misalkannya dia semakin kita rendah si kecepatannya, maka semakin kelihatan untuk si gelombang jadi gelombangnya. Kemudian selanjutnya sekarang kita akan menguji yaitu mengenai gelombang transversalnya. Kita bisa lihat dari sisi frekuensi transversal ini, apabila kita tekan semakin tinggi si frekuensi transversalnya ini, maka si gelombang yang ada ini dia semakin cepat gelombangnya. Kita bisa lihat
sendiri, pergerakan kecepatan si gelombang ini semakin kita tinggi, maka semakin cepat si gelombang transversal ini. Kemudian kita akan lihat dari sisi bawahnya, yaitu adalah amplitude. Ini dimana menunjukkan si transversal ini bagian gelombang ini dia semakin mengayun, semakin kita cepat maka gelombangnya semakin tinggi, tapi bukan cepat, tapi semakin tinggi, cepat tapi tinggi juga. Semakin tinggi juga semakin cepat apabila kita mengatakan atau menunjukkan si amplitudenya ini. Oke, jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai amplitude mengenai gelombang universal dan juga gelombang transversal. Baik, mengenai gelombang yang barusan, yaitu adalah mengenai jenis dan bentuk gelombang mengenai transversal, yaitu saya mengamati pertama bahwa gelombang transversal atau juga tabel yaitu pertama terbentuk puncak dan gelombang. Kedua yaitu arah getar atau naik turun, tegak lurus arah rambat ke depan. Kemudian juga itu gelombang berjalan sepanjang kali. Sedangkan yaitu mengenai gelombang longitudinalnya atau selitinya yaitu tanpa rampatan dan juga regangan. Kemudian juga arah rambat sejajar dengan arah dorong tarik selincinya juga yaitu tidak ada puncak atau dengan kesimpulannya saya dapat simpulkan mengenai pengamatan barusan yaitu bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dan juga memindahkan energi. Kedua yaitu gelombang transversal memiliki puncak dan juga lembah, sedangkan longitudinal itu memiliki rapatan dan juga regangan. Ketiga yaitu gelombang mekanik memerlukan medium, sementara elektronik tidak membutuhkan medium. Empat, percobaan tali atau selinci dan juga ini mungkin berhasil menunjukkan perbedaan bentuk gelombang secara nyata. 5, siswa dapat mengenali jenis gelombang secara visual melalui eksperimen sederhana. Oke, baik, terima kasih, cukup sekian untuk praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.